Oke, sekarang di sini kita akan mencoba untuk memvisualisasikan data menggunakan fungsi plot. Langkah pertama kita perlu untuk membuat vektor datanya. Kemudian kita bagi jendela grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom. Kita buatkan loopnya. Di sini kita bisa lihat type P ini untuk plot scatter plot, type L ini untuk plot line, type B ini untuk plot line dengan garis dengan pola titik yang terhubung, kemudian type O untuk plot titik yang ditimpa oleh garis, kemudian type H merupakan plot line dengan garis vertikal, kemudian type S merupakan stair untuk plot tangga, dan type N untuk tidak membuat grafik sama sekali. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat matriks scatter plot. Di sini kita akan menggunakan dataset iris. Memanggil dataset iris memerlukan package table. Kemudian kita akan menggunakan fungsi pairs untuk memvisualisasikan data RC. Sini ini bentuk plotnya. Kemudian kita akan drop panel grafik tersebut. Bisa dilihat ini outputnya. Kemudian kita akan mencoba membuat variabel spesies. Kita akan menamakannya dengan iris 2. Selanjutnya kita akan melakukan spesifikasi vektor warna titik berdasarkan spesies.
Di sini kita akan memanggil kode dari masing-masing warna. Ini outputnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat box plot. Hmm, eh, Selain itu kita di sini juga akan mencoba untuk membuat box plot untuk variabel spesies. Selanjutnya kita akan mencoba box plot pada multiple group. Kita akan menggunakan dataset ToothGrid, Tooth, ToothGo, sama menggunakan package table. Oke. Kemudian kita akan mengubah variabel dose menjadi variabel vector. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat box plotnya.
Biar halaman. Oke, ini outputnya. Oke. Baik, saya Dwi Ratnagrahini akan melanjutkan untuk visualisasi data barcode. Nah, di sini untuk barcode kita menggunakan data PIDs, sama kita akan menampilkan datasetnya. Nah, PIDs ini adalah dataset tingkat kematian di Virginia berdasarkan usia dan gender. Jadi untuk usia ini ada 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64. Dan untuk kolomnya ini berdasarkan laki-laki dan perempuan yang tinggal di desa ataupun di kota. Nah, kemudian kita akan melanjutkan visualisasi untuk variabel rural male atau laki-laki yang berada di desa. Nah, kita menggunakan var. Ini gunanya untuk layout dengan satu baris dan dua kolom. Di kode ini digunakan untuk membuat visualisasi data barcode secara vertikal dengan judul A. Dan kita akan membuat yang secara horizontal. Ada penambahan fungsi yaitu horis sama dengan true. Nah, terlihat perbedaan dari kedua barcode ini, di mana untuk A yang menjadi sumbu vertikalnya ini adalah jumlah tingkat kematian. Nah, untuk yang B yang menjadi sumbu horizontalnya itu jumlah tingkat kematian dan vertikalnya itu adalah usia, interval usia. Nah, selanjutnya kita akan membuat barcode modifikasi dari rural mail. Hmm, Nah, kemudian kita akan membuat warna dari outline-nya menjadi steel blue. Nah, untuk warna dari box-nya, maupun warna dari masing-masing bar, ini ada karena kita beri warna gray, kemudian yellow, steel blue, dan green.
dan orange. Kita mau ubah nama grup. Ini adalah nama dari kelompok interval usia, di mana kita ubah menjadi huruf A sampai dengan E. Dengan sebuah bentuk horizontal. Nah, berikut untuk bentuk dari bar plot yang sudah kita modifikasi. Ini untuk usia A ini untuk usia dari 50 sampai 54, B55 sampai 69, 59, kemudian 60 sampai 64, 65 sampai 69, kemudian 70 sampai 74. Selanjutnya kita akan membuat bar plot untuk semua kolom dari PA dates. Akan membuat warnanya yang kita gunakan ini ada light blue, kemudian misty rose, kemudian ada light shine, juga menggunakan lavender, kemudian corn silk. Corn silk. Nah, ini untuk visualisasi semua kolom dari variabel PA dates. Untuk ini untuk rural male, rural female, urban male, dan urban female. Dengan legenda itu keterangan dari warna dengan interval umur. Oke, selanjutnya kita akan ke visualisasi data selanjutnya itu adalah line plot, di mana di R itu menggunakan fungsi plot. Jadi kita akan membuat sebuah vektor data dengan menginisialisasi X itu adalah bilangan 1 sampai 20. Kemudian Y itu adalah 2 kali X. Dan juga Z itu adalah X pangkat 2.
Nah, kita akan membuat line plot antara X dengan Y menggunakan fungsi plot. Kita menggunakan type B. Dan untuk warnanya kita menggunakan warna biru. Ini untuk plot garis pertama. Kemudian kita akan membuat plot kedua, itu antara variabel X dengan Z. Tipenya ini adalah O dengan warna merah. Kemudian kita akan menambahkan legenda yang berada di sebelah atas kiri. Mana berisi keterangan line 1 atau garis 1 dan juga line 2. Dan kita inisialisasi warnanya tuh untuk line 1 berwarna biru dan line 2 itu berwarna merah. Ini bentuk dari kedua garis yang sudah kita buat. Nah, untuk line 1 ini tadi bertipe data B itu adalah sebuah plot yang dihubungkan dengan garis yang default. Nah, untuk yang bertipe O ini adalah titik yang ditimpa oleh garis titik-titik, dihubungkan dengan garis titik-titik. Line 1 ini antara X dengan Y, kemudian yang biru ya, ini antara X dengan Y, dan ini yang merah untuk garis antara X dengan Z. Nah, selanjutnya itu adalah pie chart, merupakan visualisasi data proporsi dari sebuah dataset. Menggunakan fungsi pie, di mana untuk proporsinya ini ada 280, kemudian 60, dan juga 20. Nah, untuk label,
Dari setiap bagian ini ada sky. Hmm, kemudian ada sunny side of pyramid. Dan juga shady side of pyramid. Kemudian ini untuk warnanya. Kita di sini akan menggunakan kode warna ya. Ini untuk warna biru, warna kuning. Dan juga untuk warna coklat. Nah, ini untuk visualisasi pie chart. Mana sky tadi ada 280, kemudian untuk sunny of pyramid ini 60, dan juga shady side of pyramid ini ada 20. Dimana ini berdasarkan derajat, jika dijumlahkan semuanya itu ada 360 derajat. Nah, selanjutnya itu masuk ke visualisasi data histogram, itu menggunakan fungsi his. Kita akan menghitung kernel density dari dataset tree pada kolom height. Kita akan menginisialisasi dens, dan kita akan menghitung densitas dari dataset list pada kolom height. Selanjutnya kita akan visualisasi menggunakan fungsi his. Kemudian untuk warnanya ini adalah orange. Nah, ini untuk densitas, nilai densitasnya dari data trace pada kolom height. Nah, tertinggi ini pada rentan dari 70 sampai 80. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Rahman. Di sini saya ingin melanjutkan terkait tentang kustomisasi parameter dalam grafik.
Kustomisasi itu lebih tepatnya kita bisa menambahkan judul atau menambahkan warna secara bebas gitu di dalam sebuah grafik atau eh, main title yang kita mau tambahkan. Contohnya, sini saya ingin membuat, misalkan nih, saya ingin menambahkan judul. Misalkan saya ingin menampilkan sebuah barcode dengan 2,5,8. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi gitu. Misalkan, di sini saya ingin menambahkan judul dengan perintah title. Di situ kita masukkan main, timnya aja judul, main, judul dari ininya, mainnya. Nah, untuk perintah selanjutnya, pastikan kita memakai koma. Nah, Xlab itu artinya dia berada di garis X. Berarti dia judul di garis X. Xlab sama dengan misalkan judul X. Selanjutnya, ylab sama dengan judul dari sumbu Y. Nah, dan subtitle, artinya subtitle itu dia berada di sumbu yang di bawah maksudnya. Kalau main kan tadi kan di atas ya. Kalau main itu di atas, kalau sub itu di bawah. Jadi dia kayak eh, parameter yang berbeda gitu. Sub sama dengan judul sub. Nah, selanjutnya di sini kita ingin eh, di sini kita ingin mengkustomisasi warna pada font. Kustomisasi warna font. Caranya sama, kita panggil call dari color dengan main sama dengan red. Nah, kolom call dari lab sama dengan biru. Dan kolom dari subtitle sama dengan apa ya, black. Nah, setelah itu kita bisa mengkustomisasi ukuran fontnya ya. Kustomisasi ukuran font. Caranya font dot main sama dengan 4. Ini dia 4 pixel. Terus juga font dari keseluruhan dari Xlab sama JLab-nya, label maksudnya, yaitu juga 4, sama font dari subnya sama dengan 4. Selanjutnya jangan lupa koma ya. Selanjutnya di sini kita ingin mengkustomisasi ukuran. Oh bukan, kalau ukuran font beda ya. Berarti ini dia font stylenya, berarti dari dia gaya hurufnya. Kalau ukuran font dia pakai checks. Samain aja, ini juga bisa di copy. Oke. Checks. Kita inisiasi kedua, di sini 1,7 dan ini ke 1,2. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, judul main yang ini tadi, terus yang berwarna merah,
sub itu X-nya ini garis dari judul X, maksudnya dari sumbu X, Y-nya juga dari sumbu Y. Dengan sub itu dia judul sini nih, judul di bawah. Kalau main kan dia di atas. Kalau sub dia di bawah. Ya, judul sub ini. Itu. Selanjutnya, eh, saya ingin apa ya, mengimplementasikan sebuah library yang namanya ggplot. Nah, ggplot ini tuh dia sebuah library yang digunakan untuk visualisasi, tapi dia lebih powerful gitu, lebih bagus hasilnya, lebih mudah kita pahami dibandingkan kita tidak menggunakan visualisasi tanpa ggplot. Misalkan kalau tanpa ggplot ya, dia akan menampilkan histogram yang seperti ini doang. Nah, kalau misalkan pakai ggplot akan berbeda hasilnya nanti. Jadi akan lebih mudah kita pahami, dan informasinya itu lebih jelas gitu. Oke, langsung aja ya kita implementasikan. Kayak di sini eh, si judul dulu, visualisasi, jadi GG plot. Nah, jelek, GG plot. Nah, untuk apa ya? Untuk menggunakan GG plot, pertama-tama kita harus mempunyai atau kita harus memasukkan sebuah library yang namanya ggplot 2. Kalau Nah, sebelumnya kalau misalkan kalian belum install ggplot, kalian install dulu dengan cara install package ggplot 2. ggplot 2. Nah, karena saya tadi sudah install ya, jadi nggak usah lagi. Kita langsung running sebuah library-nya kita running. Habis itu di sini kan kita ingin menggunakan dataset contoh gitu. Ya biar mempermudah visualisasi lah. Kita nggak harus import data lokal. Kita pakai dataset yang sudah disediakan oleh R-nya. Caranya di sini ada sebuah dataset yang disediain oleh R, yaitu ada Gapminder. Nah, Gapminder ini sama kayak Iris. Iris, terus apa? Parent Toolcat, Card, CT Cars kemarin itu. Nah, selanjutnya setelah kita eh, menginstal Gapminder, kita juga harus menginstal sebuah library yang namanya Deepler. Nah, Deepler sama Tibble. Oke, kita running semuanya. Habis itu untuk melihat apa aja sih data yang ada dalam dataset Gapminder. Nah, kita dengan cara menggunakan Glimpse, yaitu Gapminder. Nah, kita bisa lihat tuh. Dia ada 1704 baris dengan 6 kolom, yaitu country, continent, year, live XP, pop, sama backup. Seterusnya, di sini kita ingin melihat uh, variabel dari misalkan dari tahun nih, year. Nah, kita mau melihat variabel dari tahun dengan cara kita cari nilai unik dari Gapminder, dari dataset Gapminder, kita panggil yang namanya year. Nah, kita jalanin. Nah, di year ini dia ada dia bertipe integer 195.2 sampai seterusnya gitu, dengan nilai uniknya. Oke, sekarang untuk mengimplementasikan sebuah visualisasi, pertama kita menggunakan eh, scatterplot. Kita menggunakan scatterplot dulu. Scatter. Nah,
Sebelumnya kan kalau misalkan tanpa sebuah ggplot, sketchplot itu dia cuman sebatas, nah sebatas gini doang tuh. Dia cuma sebatas, eh, nah nanti informasinya yang kita baca itu tidak tidak agak sulit gitu ya maksudnya. Nah, nah dia sebarannya kemana kita nggak bisa baca. Terus ini nih, sebarannya kemana dia nggak bisa baca. Terus warnanya juga kurang ini ya, kurang jelas gitu sebarannya. Dia bulat-bulat gitu. Nah, di ggplot kita bisa lebih mudah membaca sebuah sebarannya yang akan mempermudah kita untuk melihat hasil dari korelasinya. Contoh, misalkan di sini saya ingin memasukkan sebuah perintah untuk ggplot, yaitu adalah datanya getMainder, habis itu iStatic dengan variabelnya gd gdp cap gdp per cap gdb per cap terus left kita ingin membuat korelasi hubungan antara variabel per cap sama left dengan color sama dengan containment. Containment dia eh, containment tuh dia maksudnya dia bebas gitu. Dia bisa warna hijau, bisa warna biru, bisa warna merah. Artinya containment itu dia warnanya tuh nggak terlalu bertabarkan gitu loh, nggak bisa. Berarti antara warna merah sama hijau dia kan nggak terlalu kontras tuh. Seperti itu containment. Nah, habis itu kita tambah sebuah geom point, geom masih aja. Sebuah geom point. Nah, ditambah di sini kita ingin merubah sebuah sumbu X. Sumbu X itu yang di bawah ya. Sumbu sumbu gini. Set. Bukan gini kan ada gini. Nah, sumbu yang vertikal atau inilah pokoknya. Nah, kita ingin merubah sumbu X itu ke dalam sebuah fungsi log. Jadi, fungsi log itu yang 1E tambah 03. Artinya dia 000 gitu. Oke. Nah, caranya kita membuat skala dari X-nya itu dengan log. Situ kita nah, color. Oke. Nah, di color ya warna yang sudah disediain dari library-nya yaitu sebarannya dia lebih ini kan, lebih kebaca gitu. Warnanya jelas terus nggak terlalu kontras juga warnanya. Jadi di sini di sini dia ada warna kontainernya. Nah, kontainer itu dia dia mengimplementasikan dari semua variabel dari LiveXP gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kita disuruh untuk ke boxplot. Nah, di boxplot kan dia sebelumnya cuma kotak doang ya di boxplot itu ya. Cuma kotak ini doang. Tapi sama aja interpretasinya. Tapi di ggplot dia eh, lebih bagus itu loh visualisasinya, lebih jelas. Misalkan untuk memanggil ggplot, kita pertama-tama kita panggil sebuah variabelnya atau datasetnya maksudnya. Dataset dengan fungsi declare. Nah, kalau kalian tidak menggunakan sebuah library declare, ini tidak akan kebaca. Soalnya ini adalah sebuah parameter dari library declare gitu. Terus itu kita filter dari tahun 19 eh, 1952 atau
tahun 2007. Nah, ggplot aesthetic dari container. Nah, kontainernya live XP dengan filternya yaitu faktor dari tahun. Nah, baru kita tambahkan geom box plot dengan notesnya itu sama dengan true. Nah, kita panggil. Nah, jadi dari ini kita bisa melihat sebuah kuartil dari live XP dengan kontainer gitu. Nah, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Kusumah Putri. Di sini saya akan melanjutkan visualisasi data dengan menggunakan package ggplot. Jadi yang pertama kita bisa membuat visualisasi data, yaitu membuat bar plot dengan menggunakan package ggplot. Dataset yang digunakan ini ada gapminder, kemudian ada persen, lebih dari persen. Ini gunanya untuk meneruskan hasil dari suatu fungsi ke fungsi berikutnya. Kemudian ada fungsi group by, ini fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel kontinen. Kemudian ada fungsi summarize, ini fungsinya untuk menghitung rata-rata harapan hidup atau life XP. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel mean life XP. Kemudian ada fungsi arrange, ini gunanya untuk menyusun data berdasarkan nilai dari mean life XP secara menurun atau descending. Kemudian ada fungsi ggplot, ini gunanya untuk membuat grafik atau membuat plot berdasarkan package dari ggplot. Kemudian ini ada kontinen, ini akan dijadikan sebagai sumbu X-nya. Kemudian ada mean life XP, ini dijadikan sebagai sumbu Y-nya. Kemudian ada fungsi geom bar, ini gunanya untuk membuat grafik bar plot. Kemudian ada stat sama dengan identity, ini artinya nilai dari sumbu Y akan diambil langsung dari data, yaitu data mean life XP. Oke, pada outputnya menghasilkan sebuah grafik bar chart yang menunjukkan rata-rata harapan hidup untuk setiap benua. Jadi misalnya ada benua Afrika, itu memiliki rata-rata harapan hidup sekitar 50 tahun. Kemudian ada benua Amerika, itu
harapan hidupnya sekitar di atas 60 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa membuat visualisasi data, yaitu membuat line plot dengan menggunakan ggplot. Dataset yang digunakan yaitu Gapminder. Kemudian ada group by. Ini fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel year atau tahun dan variabel kontinen atau benuanya. Kemudian ada fungsi summarize. Ini gunanya untuk menghitung rata-rata harapan hidup atau life XP. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel mean life XP. Kemudian ada fungsi ggplot. Ini gunanya untuk membuat visualisasi, yaitu sebuah plot. Kemudian sumbu X-nya itu adalah year. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah mean life XP. Lalu line type sama dengan kontinen. Ini digunakan untuk membedakan garis-garis pada plot berdasarkan benuanya. Kemudian ada fungsi geomline. Ini gunanya untuk membuat grafik garis atau line plot untuk setiap benuanya. Kemudian ada geompoint. Ini fungsinya untuk menambahkan titik-titik pada grafik garisnya. Oke, bisa dilihat pada outputnya. Pada outputnya ini menghasilkan grafik line plot yang menunjukkan tren rata-rata harapan hidup di setiap benua dengan seiring berjalannya waktu. Jadi misalkan garis yang paling bawah ini adalah benua Afrika. Ini menampilkan grafik yang naik, artinya harapan hidup pada benua Afrika itu meningkat pada setiap tahunnya dari tahun 1950 sampai tahun 2000-an ke atas. Dan begitu juga pada benua yang lainnya. Yang selanjutnya kita bisa membuat visualisasi data, membuat pie chart dengan menggunakan package ggplot. Dataset yang digunakan masih sama, yaitu Gapminder. Nah, ini ada fungsi sum. Ini gunanya untuk menghitung total populasi seluruh dunia dengan menjumlahkan nilai dari kolom pop. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel total. Kemudian group by ini akan dikelompokkan berdasarkan kontinen.
Nah, kemudian ada fungsi summarize. Ini untuk menghitung di sini kan ada pop sama dengan sum as numeric pop. Ini gunanya untuk menghitung jumlah total populasi untuk setiap benua dengan memastikan data dalam bentuk numerik. Kemudian ada persen pop per total dikali 100. Ini gunanya untuk menghitung persentase populasi setiap benua terhadap total populasi dunia yang telah disimpan dalam variabel total, lalu mengalikannya dengan 100. Kemudian ada fungsi ggplot. Ini gunanya untuk membuat visualisasi di mana sumbu X-nya itu tidak bernilai atau kosong, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah variabel persen. Lalu fill sama dengan kontinen, ini gunanya untuk memberikan warna berbeda pada setiap benua. Kemudian ada geombar. Ini fungsinya untuk membuat grafik bar chart. Kemudian ada chord polar. Ini gunanya untuk mengubah grafik bar chart menjadi grafik pie chart. Kemudian ada Y. Ini menunjukkan bahwa transformasi dilakukan terhadap sumbu Y. Kemudian ada start sama dengan 0. Ini gunanya untuk menentukan titik awal dari pie chartnya. Bisa dilihat pada outputnya ini menghasilkan pie chart yang menunjukkan distribusi persentase populasi untuk setiap benua yang diisi dengan warna yang berbeda berdasarkan nilai kontinen. Jadi grafik ini bisa dilihat bahwa benua Asia memiliki persentase populasi yang paling tinggi dibandingkan dengan benua yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa membuat visualisasi histogram dengan menggunakan package ggplot. Nah, di sini ada geom histogram. Ini gunanya untuk membuat histogram. Kemudian di sini ada live XP. Ini digunakan sebagai variabel yang akan dibuat visualisasi histogramnya. Pada outputnya ini menghasilkan histogram yang menunjukkan distribusi harapan hidup. Sumbu X-nya itu mewakili harapan hidup atau life XP, kemudian sumbu Y-nya ini mewakili frekuensi atau jumlah negara yang mewakili harapan hidup dalam rentang tertentu. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan visualisasi data, yaitu membuat density plot dengan menggunakan package ggplot.
Nah, ini kodenya sama seperti histogram, cuma bedanya di sini kita menggunakan fungsi geom density. Nah, fungsi geom density ini digunakan untuk membuat suatu grafik yaitu density plot yang menunjukkan estimasi kepadatan probabilitas dari variabel life XP-nya. Oke, pada outputnya ini menghasilkan grafik density plot yang menunjukkan distribusi harapan hidup. Sumbu X-nya ini mewakili harapan hidup atau life XP, sedangkan sumbu Y-nya ini mewakili estimasi kepadatan atau probabilitas relatif untuk setiap nilai dari variabel life XP-nya. Sekian dari kelompok 13RB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.